Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna ila syi'ta sahla. Ikhwani rahimakumullah, alhamdulillah, pertama di hari Jumat ini senantiasa marilah kita untuk selalu memanjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan karunia-Nya kepada kita sehingga kita mampu untuk melaksanakan tujuan dari penciptaan kita, yaitu beribadah kepada-Nya. Salawat dan salam tak lupa kita junjungkan kepada Nabi kita Muhammad SAW beserta para sahabat beliau dan juga orang-orang yang istiqomah menjalankan sunnah beliau. Ikhwani fillah rahimakumullah, kita akan lanjutkan pembahasan kita dalam kitab Al-Irsyad ila Sahihil I'tiqad karya Syekh Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Dalam pembahasan yang sebelumnya terkait tentang beriman kepada para utusan Allah, di mana kita terakhir sampai kepada pembahasan tentang para rasul yang paling utama, yang paling afdol. Di antaranya adalah mereka yaitu ulul azmi yang 5, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Dan di antara ulul azmi itu ada yang afdol, yaitu khalilani, 2 kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Dan dari keduanya yang paling afdal adalah Rasul kita, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ikhwani rahimakumullah. Maka beliau menyebutkan dalam kitab ini, hadza wan nubuwatu tafaddul wa ikhtiyarun minallah. Perlu kita ketahui bahwa kenabian itu adalah merupakan pilihan dari Allah. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-75, Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Allah itu memilih di antara para malaikat sebagai utusan, dan juga Allah memilih pula di antara manusia itu sebagai utusan. Artinya bahwa para rasul ini adalah langsung dipilih oleh Allah. Walaisatin nubuwah kasban yanaluhul abdu bil jid wal ijtihad. Jadi kenabian itu tidak bisa didapat oleh seorang hamba mungkin dengan dia bersungguh-sungguh, ya, ataupun dengan cara dia membebankan dirinya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, atau dengan cara dia memikul beberapa ketaatan-ketaatan yang ada, misal qiyamul lail, ya, selama 40 hari maka akan menjadi nabi, ataupun makan hanya dengan nasi putih saja selama 1 tahun akan menjadi nabi ataupun rasul, ya, ataupun dengan berakhlak yang baik saja, ya. Nah, maka ini semuanya, ya, merupakan hal-hal yang bukan dari bagian, ya, pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya bahwa kenubuahan itu yang memilih hanya Allah. Apapun yang kita usahakan, maka kita tidak akan mungkin bisa mencapai tingkat kenabian, karena itu mutlak hak prerogatif Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya orang-orang ahli filsafat itu mereka lebih meyakini bahwa nubuah itu dapat dicari. Seorang bisa menjadi nabi siapa saja. Itu bisa didapatkan dengan apa? Dengan melakukan beberapa amalan-amalan yang dapat menjadikan dia menjadi seorang nabi. Maka, ya, hal yang seperti ini, keyakinan yang seperti ini adalah keyakinan yang keliru, ya, menyelisih akidah kaum muslimin, begitu.
Taib ikhwani rahimakumullah, falin nubuwati 'indal falasafah thalathata khasa'is. Ahli filsafat itu memandang kenabian itu ada 3 bagian. Yang pertama adalah al-quwwatul ilmiyah. Kenabian itu bisa didapatkan dengan kuatnya ilmu. Ya. Bihaitsu yanalul ilm biduni ta'allum. Di mana ya, dia bisa mendapatkan ilmu itu tanpa belajar. Bal bitariqi al-quwwah, tapi dengan jalan kekuatan. Jadi ahlul filsafat itu mereka lebih meyakini bahwa seorang nabi itu nggak harus belajar, maka dia bisa mendapatkan ilmu hanya dengan kekuatannya apapun, ya. Nah, ini yang sebagian dipraktekkan oleh ahli tasawuf, yang dimana meskipun mereka tidak sampai menyatakan diri mereka sebagai nabi, tapi proses ibadah mereka itu tidak dilandasi dengan ilmu. Semakin kuat dia zikir, semakin kuat dia berjoget-joget, maka dia akan meraih tingkat kesolehan di antara yang lainnya. Seperti itu. Yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kuwatut takhayyul, kuatnya imajinasi. Bihaitsu yatakhayyalu fi nafsi ashkalan nuraniyah, di mana seseorang itu bisa membayangkan pada dirinya bentuk-bentuk nurani. Tukhatibuhu wa yasma'ul khitabu minna, dengannya nuraninya itu akhirnya nanti bisa mengajarkan dia terhadap sesuatu atau membimbing dia terhadap sesuatu. Orang punya imajinasi. Jadi dari imajinasi tersebut nanti nuraninya itu yang akan menuntun dia. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah kuwatut ta'thir finnas, kuatnya pengaruh dari diri manusia. Wa hiya allati yusammunaha tasarruf fi hayuli al-alam, yang biasanya dinamakan dengan perubahan pembiasan alam semesta. Jadi dia terpengaruhi oleh keadaan manusia. Maka inilah yang dimaksud dengan kenubuahan menurut ahli filsafat. Orang bisa dianggap sebagai nabi karena kuwatul ilmiah, kemudian daya imajinasinya tinggi, kuat, dan yang ketiga adalah dia terpengaruhi oleh keadaan masyarakat. Maka dia bisa menjadi nabi, padahal ya nabi tersebut merupakan titah ataupun perintah yang Allah Subhanahu wa ta'ala sematkan kepada setiap hambanya yang terpilih, bukan dengan beberapa hal yang bisa kita lakukan sehingga dengan hal tersebut kita bisa mencapai ke dalam tingkat kenabian, tidak, ataupun kita bisa menjadi nabi, itu tidak. Walihada, oleh karena ini thalabun nubuwah ba'dal mutasawwifah, maka kenabian ini sebagian para ahli tasawuf itu mereka mencari-carinya. Fahiya indahum sun'atun minal masani, kata beliau, ia merupakan sesuatu yang dapat dituntut. Artinya kenabian itu adalah keahlian. Orang ahli membangun bangunan, maka dia disebut sebagai tukang bangunan. Maka cara untuk dia bisa mencapai keahlian membangun bangunan kan dengan cara apa? Belajar.
mungkin dengan ilmu yang dia miliki, ataupun dengan dia berimajinasi menghayal sesuatu, ataupun dengan cara apa, dia sering bermuamalah dengan para tukang bangunan sehingga membentuk dirinya sebagai seorang tukang bangunan. Ya, ini pendapat para mereka ahli sufi, ya, tasawuf, orang-orang sufi. Wa hadza qaulun batil. Ya, ini adalah pendapat ataupun pemikiran yang batil. Ya, kenapa? Karena yuraddu alaihi qaulillahi ta'ala, di mana ucapannya ini, ya, pandangannya ini dibantah dengan firman Allah Ta'ala dalam surat Al-An'am ayat 124. Qalu lan nu'mina hatta nu'ta mithla ma utiya Rasulullah. Mereka orang-orang musyrik mengatakan, kami tidak akan beriman selama-lamanya sehingga kami diberi sebagaimana yang diberi oleh para rasul utusan Allah. Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalata. Allah lebih mengetahui, ya, di mana siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai para nabi dan rasul untuk membawa risalahnya. Dan dalil yang kedua tadi yang sudah kita sebutkan, surat Al-Hajj ayat 75. Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Allah memilih dari para malaikat, ya, dan dari manusia itu sebagai rasul utusannya. Yang jelas bahwa fan nubuwatu istifa minallah, ya, hasba hikmatihi wa ilmihi biman yasluh laha. Nubuwah itu pilihan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan laisat ihtisaban min qibalil abad, dan dia bukan bagian daripada perkara yang bisa diraih dengan cara apa? Dengan cara melakukan beberapa sesuatu yang dilakukan oleh hamba. Taib sahihun annal anbiya alaihi musallam, ya, ikhtasu bi fadail, ya. Benar bahwa para nabi-nabi itu mereka dikhususkan dengan keutamaan. Yamtazuna biha an ghairihim, satu dengan yang lainnya akan berbeda, ya, keutamaannya. Walakin laysat 'ala nahwi alladhi yaqulul falasafa ad-dhalal, tapi bukan sebagaimana yang disebutkan oleh para ahli filsafat yang sesat. Artinya adalah bahwa satu dengan yang lainnya, para nabi atau rasul utusan Allah itu mereka memang memiliki keutamaan yang berbeda ataupun masing-masing. Tapi bukan berarti ketika keutamaan itu berbeda sehingga setiap kita, ya, ataupun setiap orang mampu untuk meraih tingkat kenubuwah, itu enggak akan dapat bisa diraih. Karena sekali lagi bahwa nubuwah itu sifatnya adalah penetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Ikhwani rahimakumullah, selesailah tentang pembahasan masalah, ya, beriman kepada Rasul secara umum, ya, dan juga bantahan kepada ahli filsafat tentang masalah kenubuwahan. Baik, kemudian kita masuk kepada dalailun nubuwah, bukti kenabian. Jadi kenabian itu ada buktinya, ya. Sebagaimana para pembual juga ada buktinya. Seorang pendusta dan seorang yang jujur itu, ya, bisa dinilai dari beberapa hal. Orang jujur itu bisa dinilai dari beberapa hal, dan seorang pendusta pun bisa dinilai dari beberapa hal. Begitu juga, ya, seorang nabi itu bisa dinilai dari beberapa hal, dan begitu juga para pendusta bisa juga dinilai dari beberapa hal. Sebagaimana yang telah diyakini oleh salah satunya adalah Abu Jahal laknatullahi alaih. Dia mengakui bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah karena dia melihat beberapa ciri-cirinya, ya, tidak ada yang sesempurna, ya, beliau di antara makhluk-makhluk yang ada di sekitarnya, bahkan di antara di alam semesta ini kalau kita mau menelitinya. Makanya ketika kepergok sama Abu Sufyan, ya, di malam hari, ternyata
Abu Jahal, Abu Sufyan itu setiap malam itu suka mendengarkan bacaan Nabi SAW setiap sholat malam. Ketika hampir subuh kepergok duanya, kemudian kenapa Anda juga mendengarkan? Jangan-jangan Anda juga meyakini loh kenubuahan Muhammad. Kata Abu Jahal apa? Ya, andaikan kata dia, andaikan dia satu suku sama saya, bisa jadi saya meyakini kenubuahannya. Suku kami dengan sukunya itu dari dulu selalu berselisih, ya. Dan termasuk perselisihannya bahwa dia iri juga. Kenapa suku Quraisy, ya, itu mendapatkan, ya, keturunan, ya, yang memiliki ciri-ciri kenubuahan, ya, sehingga kata Abu Jahal, ya, kami tetap, ya, gengsi dengan hal tersebut. Gak mungkin dong kami suku lain mengikuti Muhammad yang sukunya Rasul kita alaihissalam ini, ya, berseteru dari sejak nenek moyang mereka. Karena kesombongan itu diantaranya, sehingga Abu Jahal itu tidak mau mengimani Rasulullah SAW. Dan jelas, jadi dalil kenubuahan itu sudah ada pada diri beliau sejak kecil. Ya, ikhwani rahimakumullah. Beliau menyebutkan dalam kitab ini, wa dalailun nubuwwati katsirah mutanawwi'ah wa ghairu mahsurah. Bukti-bukti kenabian itu banyak dan bermacam-macam, tidak terbatas. Faminna di antara al-mu'jizat, yaitu mukjizat. Mukjizat ini merupakan bukti kenabian. Ya. Apa sih itu mukjizat? Mukjizat itu adalah kalimat yang diambil dari kalimat al-ajaz. Ajaz itu lemah. Makanya orang tua itu dipanggil ajuz. Kalau orang Arab sini ngomong ajuz aneh, itu untuk memanggil orang tua perempuan biasanya. Kemudian kalau orang tua laki dipanggil syebe. Padahal sebenarnya ini doakan mereka orang tuanya yang masih muda dipanggil ajuz sama syebe. Padahal emaknya umurnya baru 27 tahun. Kalau ajuz itu maknanya lemah. 27 tahun lemah. Syebe tahu enggak? Udah beruban. Syebe itu dari kalimat syaiban. Washta'ala ar-ra'si syaiban. Jadi rambutku itu, ini doanya Nabi Zakaria alaihissalam, ya sudah menyala putih. Artinya menandakan Nabi Zakaria itu dalam keadaan sudah tua. Sudah tua tapi belum memiliki keturunan. Nah itu ya. Makanya kalau ada yang panggil syaibi, ajuz, ya, ini sih kembali kepada adat ya. Tapi kalau secara makna, ini anak-anak ini kurang adab. Syaibi orang tuanya masih muda, bapaknya umur 27 tahun, 28 tahun, dipanggil syaibi aneh. Kurang adab. Ya, anak kuliah ini bagian daripada adat ataupun tradisi pemanggilan orang tua. Nah, al-mu'jizat itu diambil dari kalimat al-ajaz, artinya lemah. Al-muqabilu lil qudrah, lawan kata dari mampu. Nah, dalam kamus disebutkan bahwa mu'jizatun nabi, yang dimaksud dengan mu'jizat nabi itu adalah ma'ajaza bihil khasmu 'inda tahaddi, melemahkan lawan saat ada tantangan. Melemahkan lawan saat ada tantangan. Nah, ini yang dimaksud dengan mu'jizat. Dia adalah amrun khaliqun lil 'adah, perkara yang sangat luar biasa. Yadzihillahu ala yadin man yakhtaruhu linubuwatihi. Allah yang mewujudkannya, ya, dengan tangan manusia-manusia yang Allah Subhanahu wa ta'ala pilih untuk menjadi nabinya. Supaya apa? Liyadulla ala sidqihi wa sihhati risalati, untuk menunjukkan atas kebenaran, ya, dan kesahihan risalah yang dibawa para rasul utusan Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut. Artinya bahwa mukjizat ini dia akan muncul saat-saat di mana ada tantangan.
Ya. Ketika di mana ada tantangan, ya, seperti contohnya mereka orang-orang kafir Quraisy, ya, yang saat itu di bawah kepemimpinan Abu Jahal, dipimpin untuk, ya, menantang Rasulullah SAW membelah bulan, ya kan? Nah, lalu kemudian Rasul SAW dengan memohon kepada Allah, dan ini bentuk mukjizatnya untuk apa? Untuk melemahkan mereka yang menantang. Kalau kau benar-benar Rasul, coba bulan itu dibelah. Benar, dibelah. Jadi dua benar-benar. Nah, pertanyaan, apakah Rasul SAW mungkin setiap waktu lagi iseng-iseng nih pengen belah bulan? Kan enggak. Ya. Bulan dibelah menjadi 4, menjadi 8, tidak seperti itu. Artinya bahwa, ya, setingkat Rasul kita alaihi salatu wassalam ataupun setingkat utusan Allah saja mengakui bahwa itu bagian daripada kehendak dan kudrah Allah, dan itu tidak bisa dilakukan berulang-ulang karena sifatnya apa? Untuk mematahkan para musuh-musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang lucu sekarang, mereka yang tingkatannya sangat jauh sekali, ibadahnya saja tidak pernah mengikuti ajaran Rasul kita alaihi salatu wassalam, hingga mereka bisa melakukan trik-trik yang ada yang bisa diulang-ulang berkali-kali. Jelas ini para dajjal yang kata Rasulullah SAW akan muncul 30 dajjal sebelum muncul dajjal yang sesungguhnya. Di antaranya adalah para al-kuhan, mereka, ya, para dukun, dan juga para orang-orang abnormal, orang-orang menurut saya tidak normal. Menurut antum paranormal, ya silahkan. Nah itu, ikhwani rahimakumullah. Beliau mengatakan lagi, wa mu'jizatur rusuli alaihi wassalatu wassalam katsirah. Mukjizat para rasul itu banyak sekali. Di antaranya contohnya adalah mukjizatnya Nabi Saleh, bisa mengeluarkan onta betina dari batu. Kemudian Nabi Musa alaihissalatu wassalam bisa merubah tongkat menjadi ular. Apakah setiap waktu Nabi Musa pengen lihat ular, tongkatnya dilempar lagi jadi ular? Buat takut-takutin anak, tongkatnya dilempar lagi menjadi ular? Kan tidak, itu perintah Allah. Ya. Ketika ditantang oleh para tukang sihir, udah, ayo tunjukkan sihirmu ya Musa. Bisihrika ya Musa. Tunjukkan sihirmu ya Musa. Musa mengatakan, udah kamu dulu coba. Kemudian mereka dengan tali-talinya merubah tali tersebut menjadi ular-ular kecil. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala perintah fa'alqi 'asaq, yang perintahkan Allah, ya Musa, lemparkan tongkatmu. Jadi enggak menggunakan mantra, enggak menggunakan apapun, ya Musa alqi 'asaq, lemparkan tongkatmu. Nabi Musa enggak tahu mau jadi apa nih tongkat. Ya. Allah yang perintahkan lemparkan tongkatmu. Nabi Musa lemparkan tongkatnya, ternyata Musa sendiri saat itu nggak tahu kalau ternyata tongkat itu akan menjadi ular yang lebih besar dan akan memakan ular-ular kecil tersebut. Ya. Jadi ada bayangan saya ke situ. Nah, kalau mistis kita di Indonesia kan lebih canggih. Gampang, saya jadiin babi ngepet, ya. Saya jadiin katak. Sejadiin ini dan itu dan lain sebagainya. Bahkan orang bukan katak saja dipanggil katak, cebong. Ya. Ya sudah penisbatan yang menurut syariat ini sangat menghinakan sekali, karena kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam bentuk yang sempurna. Hati-hati lisan kita jangan sampai ya mengikuti ya lisan-lisannya orang-orang yang jahil. Nah, begitu juga wa ibra'ul akma wal abras wa ihya'il mauta, ayatun li Isa, yang dapat menyembuhkan buta bawaan. Buta bawaan itu dia buta sudah sejak lahir,
Kalau buta disebabkan karena mungkin tabrakan ataupun karena minusnya tinggi, ya, ini bisa wajar karena sebelumnya dia bisa melihat. Memang ini buta sejak bawaan lahir, tapi disembuhkan oleh Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Untuk menunjukkan apa? Untuk menunjukkan bukti kenabian dan kerasulan beliau alaihissalatu wassalam. Wal abros, penderita sopak, penyakit kulit, bisa disembuhkan. Wa ihya'ul mauta, menghidupkan orang yang mati. Apakah Nabi Isa alaihissalatu wassalam akan menghidupkan orang yang mati semuanya? Kan tidak. Kenapa? Karena mukjizat sifatnya adalah bukti kenabian. Wa minha mu'jizatu nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan diantaranya mukjizat Nabi kita alaihi salatu wasallam sangat banyak sekali. A'dhamuha Al-Qur'anul Karim, yang paling besar mukjizat beliau adalah Al-Qur'an. Dia adalah mukjizat yang kekal ila yaumil qiyamah, hingga hari kiamat, di mana Allah menantang jin dan manusia untuk memberikan contoh yang serupa dengan Al-Qur'anul Karim, tapi mereka tidak memiliki kemampuan. Fa'ti bimithlihi, ya, dengan semisalnya, atau bi suratin mithlihi, atau surat, ataupun bi asyri suwarin, dengan 10 surat, atau bi ayah, hanya dengan 1 ayat saja. Mampu enggak mampu. Dan itu sudah diakui oleh para syu'ara, ahli syair di zamannya. Arab itu terkenal dengan syairnya yang begitu luar biasa. Ada syair tafakhur, ada syair yang hazan, yang dapat kalau didengar itu sampai orang bisa menangis, benar-benar bisa menangis. Berarti luar biasa. Maka tetapi ketika ditantang dengan mendatangkan 1 bait saja untuk mengubah Al-Qur'anul Karim, mereka tidak mampu. Bahasa apa ini? Dulu pernah ada seorang ahli syair yang datang ke Mekah saat itu, mendengarkan beberapa lantunan ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Mereka takjub, ini syair apa, begitu indah sekali, luar biasa. Kalau kita baca aja 1 surat, Ida wan najmi idha hawa ma dhalla sahibukum wa ma huwa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Itu indahnya. Terkadang kita yang enggak paham artinya saja bisa terbawa nangis. Ya. Jadi itu ikhwani rahimakumullah, ya. Wa min al-Isra' wal Mi'raj, dan di antara mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Isra' Mi'raj. Ya. Dibawanya Nabi alaihi salatu wasallam, ya, dengan waktu yang sangat singkat sekali dari Mekah, lalu kemudian ke Filistin. Dari Filistin dinaikkan ila Sidratil Muntaha. Itu dengan waktu yang sangat singkat sekali. Sampai Abu Jahal laknatullahi alaih, saking tidak percayanya, dia ingin mencoba untuk menjatuhkan khayalan, kata dia, khayalan Muhammad. Dia suruh Muhammad, Nabi kita alaihissalatu wassalam, untuk berdiri di Gunung Qubais kalau nggak salah. Terus sebuah bukit di situ, yang dimana bukit itu tuh tidak sembarangan orang bisa naik. Itu bukit digunakan untuk pengumuman atau momen-momen tertentu. Orang kalau sudah berdiri di situ, penduduk Mekah semuanya akan keluar dan memperhatikan apa yang akan disampaikan oleh orang yang sedang naik di situ. Rasulullah cerita situ. Bagaimana mungkin dengan dari Mekah, ya, ke Palestina saja, jarak tempuhnya yang sangat jauh sekali, dengan menunggangi kuda yang paling cepat aja sampai sana itu sekitar kurang lebih 4 bulan. Nah ini Muhammad bilang cuma 1 malam. Bahkan cerita sampai
langit ketujuh, Sidratul Muntaha. Ya. Nah, ketika itu sudah jalan mencoba untuk coba kalau ini ada berapa pintu di Masjidil Aqsa, katanya sholat di dalam ya kan, ada berapa pintu. Jelas oleh Nabi SAW ada sekian, padahal Nabi kita SAW belum pernah melakukan perjalanan sampai ke Filistin. Kan luar biasa. Ini mujizat beliau SAW. Sehingga dengannya Isra Mi'raj turunlah perintah untuk mengerjakan sholat 5 waktu. Kemudian wansyiqaqul qamar, ya, dan juga apa? Terbelahnya bulan. Wa tasbihul hasa fi kafihi alaihi assalatu wassalam. Dan kerikil-kerikil yang ada di telapak beliau itu bisa bertasbih. Ya. Bisa bertasbih. Wa haninul jada' ilaihi, dan sampai batang pohon saja yang sering beliau sandari untuk berkhutbah itu bisa menangis. Ya. Wa ikhbaru an hawadithil mustaqbal wal madhi, dan kabar beliau tentang perkara-perkara yang akan datang, dan itu telah dibuktikan. Ya. Saat dulu saja para sahabat yang hidup bersama Nabi SAW ya, mengimani atas setiap kabar yang beliau alaihissalatu wassalam sampaikan, sehingga ya, para ulama salafus soleh ya, mengumpulkan kalimat per kalimat yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, ya, kabar-kabar yang disebutkan oleh Rasulullah SAW tentang kejadian-kejadian yang akan datang, semuanya dihafal oleh para sahabat awal mula, kemudian para tabi'in hingga sampai ke tangan kita. Dan sekarang kita yang membuktikan bahwa semua perkataan Nabi alaihi salatu wassalam ternyata terbukti. Harusnya ya, ketika para sahabat di zaman itu mereka beriman dengan apa yang disampaikan oleh Nabi SAW tentang kabar-kabar dan peristiwa yang akan datang, ya, mereka mengimani, padahal mereka belum sampai ataupun mereka tidak bisa melihat dan mengetahui kapan itu akan terjadi. Sedangkan kita yang hidup di zaman ini, yang telah membuktikan dengan semua dalil yang ada, yang dibawa oleh para sahabat kemudian sampai ke tangan kita, semuanya telah dijelaskan dengan kabar-kabar yang Nabi dulu pernah menceritakannya, dan itu terbukti sekarang. Harusnya kita lebih beriman. Oh iya, ada juga ya. Semua terbukti. Maka sangat bodoh sekali kalau ada di antara kita yang masih tidak mengimani tentang kabar yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Para sahabat saja yang dulu hidup sezaman dengan beliau meyakini kabar tersebut benar. Sedangkan kita yang kabar itu yang telah disampaikan oleh Rasulullah terjadi di zaman kita, kok justru kita gak mengimaninya. Dengan berbagai alasan, berbagai cara kita tutup-tutupi. Musik haram dibilang halal, zina haram dibilang tidak mengapa kalau tidak sampai ke perzinahan yang benar-benar zina. Nabi mengatakan bahwa semua anak cucu Adam itu tidak akan luput dengan zinanya. Tangan zinanya apa, lisan zinanya apa, memandang zinanya apa, semua disebutkan oleh Rasulullah SAW. Dan itu terbukti sekarang. Kita nggak beriman kepada beliau. Kalau kita tahu ya, bahwa kita telah membuktikannya kebenaran tentang kabar Nabi kita alaihissalam, harusnya kita lebih semangat lagi untuk mempelajari hadis-hadis beliau, kabar-kabar dari beliau. Logikanya begini, ikhwani rahimakumullah. Ketika ada orang yang membawa, ketika ada seseorang yang kita amanahi dia kok jujur,
Kemudian suatu waktu kita ingin memberikan dia amanah lagi, dan kita berikan dia amanah, dia jujur terus menerus, kok dia selalu jujur. Kira-kira saat kita ingin pindah kepada orang lain, yang orang yang selalu jujur itu ada di dekat kita, kita ingin pindah, apakah kita benar-benar ringan ataupun ikhlas dengan berpindah memberikan amanah kepada orang lain? Kan tidak. Pastinya kita akan, orang ini sudah terbukti kejujurannya, saya lebih baik menitipkan sesuatu, mengamani sesuatu kepada orang tersebut yang sudah terbukti kejujurannya. Nah, kita sudah membuktikan dengan banyak dalil tentang apa yang telah dikabarkan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam. Seharusnya kita lebih mencintai ajaran beliau alaihi salatu wassalam dengan cara apa? Dengan cara semakin lebih semangat lagi untuk menuntut ilmu. Ini yang bisa kami sampaikan. Kita akan teruskan pada pertemuan berikutnya. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.